Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Eh, Selamat datang di episode pertama Cari Kolor, cerita kejadian horor. Di sini gue sebagai pemandu acaranya. Nama gue Bebe, dan hari ini gue nggak sendirian, ditemenin sama partner gue, Teh Kiki. Hai. Teh Kiki ini yang bakal nemenin gue dan ngasih pencerahan buat kita karena Teh Kiki ini mungkin lu punya keahlian spesial lah dari nggak biasa. Pemberian Tuhan aja. Kayak gimana sih Teh, kayak misalkan bisa ngelihat hal-hal yang bisa kita lihat gitu. Secara keseluruhannya, kalau dibilang nggak sengaja, ya saya juga nggak tahu ya sebab akibatnya kenapa, dan ternyata itu turunan. Oh, dari kecil? Bahkan ada juga bisa dari keluarga nggak bisa. Kan ada orang juga yang sengaja biar bisa gitu. Kalau Teh Kiki berarti bawaan dari lahir. Iya, karena kalau dibilang pernah satu kejadian setiap dari kecil ya, setiap 3 hari, 3 minggu, 3 tahun sekali itu tuh selalu yang namanya berulang, kayak tumpangan, tau nggak? Tumpangan kesurupan lah bahasa sekarang ya. Kayak gitu, dan itu tuh makan waktu, bisa jangka waktu 3 hari, ada yang jadi 2 hari, berkala. dan itu pun paling lama hampir 5 bulan. 5 bulan, itu tumpangannya 5 bulan? Pada saat saya lagi ujian. Tapi normal sih. Nggak normal di rumah. Kalau dibilang tanya sama saya sadar apa nggak sadar, ya saya bilang saya nggak tahu. Cuman pada saat itu entah tetangga, teman sekolah, ataupun orang dari mana-mana pada ke rumah gitu. Itu paling ekstrim mungkin ya? Jadi Karena sebelum kejadian itu saya pulang sekolah. Biasa namanya anak-anak ya, muter dong, cari rute paling dekat gitu, lewatlah rel kereta api. Pada saat itu saya jatuh pingsan, kereta udah mau jalan, udah hampir deket, untung ada yang tarik teman-teman saya waktu itu. Dari semenjak kejadian itu udah gak sadarin diri itu ya kurang lebih 5 bulan. Tidur ya begitu? Ya tidur, tapi kayak ya saya sih nggak tahu. Kalau ditanyain sekarang nggak tahu, mungkin kalau ditanya saksinya banyak ya banyak, termasuk teman-teman sekolah saya, keluarga saya, tetangga-tetangga, bahkan orang mana-mana pada datang gitu. Mantap sekali. Terus Kiki ini nggak cuman bisa kayak ngeliat hal yang kita nggak bisa lihat, tapi Kiki juga bisa baca kartu gitu ya deh, main kartu. Ya itu hobi iseng kali ya. Bukan main gaplek kan? Gaplek pakai kartu ceki kali, karena kecil. Jadi cuman, baca kepribadian orang atau gimana? Yang ada di situ aja ya, baca orangnya, tapi ya melalui kartu. Kalaupun kita ngobrol langsung ya face to face, ya mata lo yang ngasih tahu semuanya gitu. Jadi si kartu itu cuma medianya aja? Ya bahasanya gini, lu bohong juga gue tahu gitu deh. Mau dibuka semuanya gitu? Boleh. Boleh mas. Jadi nanti bakal ada sesi baca kartu juga yang bakal dipandu sama Teh Kiki. Nanti ada juga narasumber yang mau dibaca. Nanti ya Teh, ada kru dari kita mau dibacain. Boleh. Karena kan kalau gue udah waktu itu. Udah waktu itu, mau lagi? Gak usah. Terus di sesi terakhir juga ada apa ya Teh namanya? Astral Project ya? Kita punya program segmen Astral Project. Jadi kayak jalan-jalan ke dunia yang lain ya Teh? Ke dunia yang lain. Bisa dibilang apa sih itu? Lebih kayak perjalanan yang dimana apa yang sebenarnya entah itu imajinasi lo atau itu, tapi itu dalam konteks yang emang real terjadi. Karena gue temenin. Soalnya gue udah pernah, jadi tahu gitu. Iya. Lu yang berpikir di mana, ada di mana, dan gue cuma ngedampingin, dan gue pun tahu situasi yang lu lihat itu gitu. Mungkin aja. Kalau buat orang yang Mas Bebe udah pernah kan ya? Kalau buat orang yang skeptis atau yang belum pernah bersentuhan sama yang kayak gitu, kayaknya nonsense ya.
Tapi kalau gue, karena gue udah pernah ngalamin itu baru-baru kemarin ini, dan real gue bisa bilang Gimana real, rasanya? lumayan kayak jalan kaki biasa gitu ya. Itu aja. Sekarang mungkin kita langsung ke baca kartu ya Teh. Boleh baca kartu atau kita ngobrol santai dulu, gimana? Ngobrol dulu boleh. Ngobrol santai dulu aja. Ngobrolin Teteh aja. Gue mau nanya-nanya, maksudnya pertama kali Teh Kiki ngerasa diri Teh Kiki itu, wah kayaknya gue bisa ngeliat deh, atau kayaknya gue punya keahlian yang lain deh. Sebenarnya orang tua sih yang lebih tahu ya. Karena kalau yang benar-benar real secara kesadaran ya, karena kan kalau dari kecil lupa inget kayak gitu. Kesadaran dari mulai seringnya melihat hal-hal yang nggak kelihatan orang pada umumnya lah ya, itu sebenarnya SD ya kan, karena pikirnya oh ya udahlah takut sih takut pasti. Setiap kejadian itu tuh selalu yang namanya kalau nggak nangis kejar pingsan, ketumpangan itu kesurupan, dan itu tuh selalu berulang setiap kali, dan itu tuh hampir tiap hari. Cuman ternyata lambat laun kayak gitu pun sama kayak kita, ada yang bisa lihat ada yang enggak gitu loh. Oh jadi di dunia yang lain kayak gitu tuh mereka juga ada yang jagonya, ada yang enggak biasanya gitu, orang-orang kayak biasa. Apa ya dibilangnya, bukan jagonya ya sama kayak kita aja. Maksudnya kayak mereka hantu indigo gitu. Udah hantu indigo. Kurang paham kalau ke situnya. Cuman ya lambat laun ternyata mereka pun sama kayak kita gitu. Cuman situasinya berbeda gitu. Mereka itu punya kehidupan kayak kita juga. Kalau dibilang kehidupan kayak kita, karena itu ya nggak, bahasanya tuh nggak diterima bumi ya, paham nggak sih? Jadi itu tuh mereka itu emang diciptain Tuhan atau orang-orang yang udah meninggal atau kayak gitu? Orang yang sudah mati itu yang pasti sudah putus hubungannya sama alamnya gitu loh. Cuman yang menyerupai itu kayak jin korin gitu. Oh, jadi mereka hidup di dunia yang lain gitu. Kayak punya keluarga juga mungkin ya? Hal-hal yang orang yang punya dendam yang mungkin ada hal yang belum terselesaikan. Semacam itu. Jadi kalau bahasa umumnya gentayangan gitu mungkin ya? Iya, itu orang-orang yang mungkin pada dasarnya dia harusnya pulang ke rumah, tapi dia melakukan hal-hal bodohnya itu kayak gantung diri, bunuh diri, ditembak atau apapun, atau kecelakaan, dan dia nggak tahu kalau dirinya udah nggak ada gitu. Oh, jadi kayak dia nggak sadar kalau dia udah meninggal terus. Iya, beda hal sama setan ya. Setan yang emang udah ada gitu. Iya, semacam itu. Tapi mereka menyatu tuh satu lingkungan gitu sama orang-orang yang tadi diomongin. Sering saya lihat kalau dibilang menyatu gitu ya sama kayak kita, jalan kayak orang bingung gitu, kayak mau kemana, mau pergi kemana, ya dia nggak tahu arahnya di mana kayak gitu. Kalau orang-orang kayak gue nih yang biasa nggak punya keahlian kayak ngeliat yang kayak gitu, bisa nggak? Tapi kan Mas Bebe punya kepekaan lebih gitu loh. Orang-orang itu pasti punya indera yang dimana kepekaannya tuh pasti ngerasain hal-hal itu tuh pasti bisa. Berarti tinggal diasah gitu. Itu semua orang sebenarnya, cuman ada yang pekanya itu tuh kerasan cepat gitu, ada yang emang lambat kayak gitu. Nggak bisa belajar tiba-tiba langsung bisa gitu, nggak kan, harus melewati beberapa tahap. Yang belajar pun bisa kembali hilang kalau nggak diasah kayak gitu. Kayak main gitar gitu aja sama-sama. Iya, bisa kayak gitu. Kalau lu makin jago lu belajar gitar, lu pasti mainin tiap hari kan. Kalau lu nya santai-santai aja ya mungkin itu hilang kalau emang belajar. Itu dia cerita-cerita dari Teh Kiki yang lumayan dahsyat juga ya. Cerita santai kan? Iya, tapi kayaknya menarik buat ngobrolin hal kayak gini tuh. Tapi nggak ada efek samping dari obrolan kayak gini, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kalau misalkan gue nih sama anak-anak di rumah ngobrolin
itu cerita juri kayak misalkan kayak gue tuh ngerasa auranya tuh agak beda atau Ya, itu ada. kepanggil gitu Itu mereka ada. tuh. Bukannya kepanggil atau lainnya, emang dia menghuni itu dari sebelum lu pada ada di situ gitu loh. Katanya seperti itu. Tapi nggak bisa komunikasi ya. Mungkin kalau komunikasi dia hanya bisa menggerakkan sesuatu atau berkomunikasi lewat kayak suara-suara dan lain-lain. Tapi mengucap langsung itu bisa. Kecuali itu emang something gitu loh. Mungkin next levelnya dia juga ya, yang ilmunya udah tinggi gitu. Sedih juga. Ya itu dia cerita dari Teh Kiki, sedikit banyaknya background dari Teh Kiki yang udah kita tahu. Kita langsung baca kartu apa gimana? Boleh, yang mau dibacanya siapa? Kita ngobrol aja dulu, baru kita mainin kartunya. Dari kru kita nih ada Bang Irwan. Oh, Bang Irwan juga, nih gue ceritain dulu, Bang Irwan juga keluarga Nokip. Cuman Bang Irwan tuh punya channel YouTube juga, Sharin namanya. Jadi hari ini mungkin ntar juga kita ada di Sharin ya Bang. Ya udah Bang, sekarang masuk aja Bang, langsung Bang. Oke, boleh. Ya. Oke, kita kedatangan tamu yang bakalan jadi tamu undangan kocokan kartu hari ini ya. Saya udah ditinggalin sama Mas Bebenya. Iya ya. Jadi kita berdua nih. Ya, kita berdua, dan kebetulan Mas siapa namanya? Irwan Web. Mas Irwan ya. Iya. Mas Irwan Nokif yang kegilir buat kocokan kartu ini ya. Bener. Iya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Kita pakai kartu cekih dulu ya. Jadi apapun yang memang Mas Irwan mau buka atau baca atau apapun, nanti santai aja, kocok aja. Itu tenang aja. Iya. Ya, untuk kocokannya bisa berapa kali aja terserah ya. Jadi gue yang ngocok. Oke, gue sebenarnya gue udah tahu kartu tarot. Ini tarot ya, Bang Kiki? Bukan? Oh tadi apa namanya, cekih ya? Iya, ini kartu cekihnya ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya. Bismillah. Terus Ini, kocok aja terserah. Gue gak bisa ngocok. 3 kali udah. Bismillahnya 3 kali, kocoknya terserah mau berapa kali aja. Bismillah. Iya, 1, 3. Iya, nggak apa-apa, silakan. 7. Angka yang gue suka. Boleh. Jadi yang unik dari kartu ceki ini, kalau menurut gue sih ada simbol-simbol yang memang khusus ya, orang-orang yang bisa baca ini gitu. Tapi bisa juga dipakai kartu judi tahu ini. Iya ya, gue nggak ngerti sih main ceki. Gue pokoknya kartu remi sama domino. Apalagi domino tarto. Gue sering banget main ini. Tunjuk Mana 2. tuh Mbak? Tunjuk 2. Mana aja? Terserah. Tunjuk 2. Gue nyari yang menurut seni ya, menurut arti seni gue. Ini. Sama. Why is red gitu. Tunjuk 1. Mas Irwan ini lagi ngerasa takut kecewa hati terus. Entah apa ya yang dirasa, tapi lagi ngerasa takut ditusuk sama kawan sendiri. Entah itu apa, tapi yang kebuka di sini, yang kelihatan di sini, Mas Irwan takut sama, iya takut kekecewaan lah.
Terus di sini ada percintaan masa lalu, entah itu kenangan-kenangan masa lalu yang bakalan muncul atau emang bakalan ketemu lagi. Dan ini untuk percintaannya ada 3 orang, termasuk sama pasangan. Yang satu orang lalu yang bakalan datang. Kudu. Kalau yang satunya lagi nggak kelihatan ya, belum kelihatan. Petunjuk satu. Coba ini. Petunjuk satu. Satu lagi. Iya. Ini. Petunjuk satu lagi. Coba. Petunjuk satu lagi. Mas Irwan lagi nunggu kabar, tapi di sini bakalan dapat kabarnya dari luar daerah. Coba tunjuk satu. Tunjuk satu lagi. Ini kayak. Tunjuk satu. Tunjuk satu. Ya. Ini coba. Wallahi percintaannya lagi nggak baik-baik aja. Rumah tangganya Mas Irwan lagi kurang baik. Di sini. Maaf ya, tapi di sini kelihatannya seperti itu. Ada hal yang pecah. Entah itu emang dari Mas Irwannya sendiri atau dari pasangan. Oke. Tunjuk satu. Tadi itu udah. Udah. Yang belum mana ini ya? Tunjuk satu lagi. Mau ketemu orang yang bakalan mau bayar hutangnya tapi nggak besar. Kisaran 200-300 ribu. Mau ketemu? Iya, sama orang dan orang itu mau bayar hutang. Coba tunjuk satu. Oh, oke. Mana lagi yang belum ya? Terserah mana aja. Coba ini nih. Tunjuk satu. Wallahi mau dapat rezeki gede dan mau ngeluarin uang besar juga. Amin. Yang dibutuhinnya kurang dari 20 juta soalnya. Tunjuk satu. Dia lagi ngerasa bingung, lagi ngerasa pararusi, lagi kesal hati. Tunjuk satu coba. Lagi bingung sama masalah pekerjaannya, lagi ngerasa capek, lagi ngerasa mau jalan terus apa mau berhenti aja gitu. Nggak tahu ya, tapi di sini kebutuhannya seperti itu. Cuman kalau ngerasa capek ya berhenti dulu aja, bukan harus berakhir gitu. Tapi kalau udah nggak capek ya jalan aja. Iya, ada breaknya dulu. Tunjuk satu. Mau ada prahara di rumah, dan di sini ada rumah baru juga yang kemarin belum lama dilihat. Nggak tahu itu rumah apa. Entah itu emang beneran rumah, entah itu emang lihat rumah atau emang lihat kontrakan dan sebagainya. Coba tunjuk satu. Ini bisa di masa lalu atau bisa yang akan datang ya? Bisa. Cuman yang akan datangnya ini jeda buat 1 minggu aja. Tapi kalau emang kelihatan lebih jauh lagi ke depan, wah. Iya. Nah, dan di sini ada perjalanan. Kalau jadi emang mau pergi keluar kota dulu 2-3 hari mungkin, atau emang mau pulang pergi, nggak tahu ya. Tunjuk satu. Wallahi ada yang namanya Mia, janda. Nggak tahu, coba tunjuk satu. Wallahi ya, tapi di sini emang lagi pararosing terus, lagi ngerasa pusing terus, lagi ngerasa capek, kayak yang lagi tertekan banget gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah tertekan itu atau hanya pikiran yang kiri kanan nggak pernah digabung jadinya meluap gitu. Tunjuk satu coba. Tunjuk satu.
ini kalau bepergian jauh ada terus halangannya, terus tuh nanti nggak tahu ya, kemungkinan bakalan ketemu sama kawan lama dan ini tuh kurang baik nih cowok ini satu. Ada yang namanya Dedi, nggak tahu mau ngapain. Ini satu. Lagi ngerasa kangen terus sama almarhum, nggak tahu almarhum yang mana. Terus di sini istri agak ngerasa jatuh cinta banget sama lo, tapi lo juga lagi ngerasa jauh banget sekarang. Oke. Ini satu. Mau ada acara makan-makan, entah itu pertemuan sama kawan-kawan atau emang ada sama kru-krunya yang lain. Ada. Dan di sini Insyaallah, ada obrolan. Ya. Wallahi di sini ada kalau jadi mungkin entah Mas bakalan pergi keluar daerah atau orang daerah itu bakalan datang. Kalau misalnya datang itu nggak jauh-jauh dari Makassar. Coba tunjuk satu. Bakal ada orang yang datang. Dan mungkin sudah datang. Mau ketemu orang sama yang namanya Dwi. Tunjuk satu. Dwi. Cewek cowok Dwi? Enggak, ketara. Nggak tahu ya. Gua ada si temen Dwi, cowok. Terus di sini lagi ngerasa benci banget sama situasi yang ada. Dan di sini juga lagi ngerasa marah sama laki-laki pakai kacamata. Coba tunjuk satu. Ada yang masuk dari belakang di sini. Coba tunjuk satu. Lagi ngerasa bingung. Mau ngobrol lagi sama mertua yang cowok. Tunjuk satu. Tapi di sini lo ngerasa senang hati, nggak tahu karena apa senang hatinya. Oke. Nggak tahu ada yang namanya Daniel apa Daniel, nggak tahu mau ngapain. Yang lainnya ketutup semua. Walaupun buka tapi ketutup semua. Coba kita lihat kartu tarotnya ya. Oh ini Ceki? Ceki, ini tarotnya. Kalau Ceki apa yang kelihatan di situ ya udah yang kebaca gitu. Itu bisa masa lampau dan ada yang akan mau terjadi di seminggu ke depan. Jadi sedikitnya bisa ada antisipasinya. Ini udah sekian lama ya, jadi kayak dulu juga gue pernah gitu dapat gambaran seperti ini, dan ini baru pertama kali di masa gue dewasa ya. Ini gue ngocok berapa? 3 kali, terus kocok aja terus ya. Silahkan diambil satu-satu. Berapa? Ambil satu-satu. Oke. Jangan dibuka ya. Satu. Oke. Deg-degan gue. 2 kali lagi ya. Tunjuk satu mau yang mana? 7. Lagi-lagi 7 kartu. Gue ambil Tunjuk aja. Oke, the devilnya di sini bukannya berarti kamu bakalan mati ya, Mas.
Tapi di sini ada orang yang gimana caranya membuat nama baik Mas Tegar, paham kan? Tapi di sini orang itu masih ragu-ragu, masih maju mundur, yang dimana dia bakalan ngelakuin hal jahat itu apa enggak. Jadi dia masih ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dan di sini 10 tongkatnya itu dimana Mas ngambil semua beban Mas, ya, yang dimana itu sedikit demi sedikitnya itu bakalan teratasi. Puyengnya Mas tuh selama ini bakalan dimananya sedikit demi sedikitnya, oke lah. Pasti bakal Iya. terlewati ya. Kalau kata orang naik tangga tuh step by stepnya udah bakalan dilaluin gitu. Cuman emang belum semuanya, tapi masih dirangkul semua gitu loh. Dan di sini Knight of Sword-nya itu Mas dimana bakalan mengejar apa yang Mas pengen gitu loh. Mas Irwan ini lagi ngejar sesuatu gitu loh, lagi ngejar sesuatu yang dimana di depan nggak tahu apaan, tapi lagi coba lari buat ngejar dulu gitu loh, dimana ya barangkali salah satunya itu tujuan Mas yang bakalan keambil gitu loh. Masih lari karena yang udah terhianati karena tujuan-tujuan itu gitu loh, ngerasa gagal, tapi masih nggak diem di tempat, terus lari terus gitu loh, masih tetap nunggu karena ada perasaan yakin di situ, ada rasa keyakinan. Dan di sini Pack of Sword-nya itu dimana akan ada hadiah yang dimana sesuatu yang Mas pegang itu salah satunya gold gitu. Apa yang udah dipegang, apa yang udah ditanam itu tuh bakalan berbuah, tapi emang butuh proses gitu loh. Tanamannya juga udah hijau, lautnya juga bahasanya tuh airnya pun masih mengalir, yang dimana rezeki Mas nggak diam di tempat, terus manjang walaupun yang datang cuma sedikit-sedikit gitu loh. Tapi tetap harus banyak-banyak bersyukur. Di sini jangan sombong. The Empress-nya itu dimana Mas punya wewenang, ngerti nggak wewenang? Yang dimana Mas bakalan mengatur secara keseluruhan, tapi tidak melupakan apa tugas Mas sendiri gitu loh. Nggak yang cuman bisa merintah, tapi Mas juga merintah buat diri sendiri kayak gitu. Jadi jangan melupakan, karena di sini bakal ada yang namanya, kalau dibilang anak buah akan jadi pimpinan, yang dimana ada pengangkatan derajat, tapi dengan proses yang ada gitu. Sebenarnya udah tinggal nunggu panennya aja, udah diem di tempat aja, cuman kemarin ada kendala jadinya kebuang lagi, jadi harus nanam lagi gitu loh, kayak gitu. Tapi semuanya cukup baik. Dan di sini dua tongkat ini Mas punya pegangan satu. Mas sudah punya pegangan satu, tapi ternyata masih ada satu pegangan lain. Mas melupakan itu. Jadi jangan sampai yang namanya udah ada pegangan tapi Mas melupakan sekeliling. Gitu. Boleh cuek, tapi harus lihat sekeliling juga yang barangkali butuh perhatian kayak itu. Mungkin orang itu mau bertanya atau gimana, karena ngelihat mukanya ekspresinya udah nggak enak, jadi malas nanya gitu loh. Bahasanya boleh cuek, tapi jangan melupakan sekeliling gitu loh bahasanya. Tapi di sini punya pegangan sesuatu yang dimana Mas merasa yakin apa yang Mas tanam bakalan berbuah. Cuman saat ini cuma dipegang doang, bahasanya cuman ada di pikiran doang gitu loh, bakalan begini, tapi itu belum terrealisasikan karena masih ada di pikiran aja, belum tergerak lah gitu, belum bergerak. The Hanged Man-nya itu dimana Mas punya suatu trouble atau masalah ya, yang kaki jadi kepala jadi kaki, yang dimana itu tuh pengen semuanya tuh bebas teratasi gitu loh, teratasi karena sekarang lagi ada masalah tapi pengen menyinari banyak orang, tapi dengan kemampuan sendiri ya nggak bisa gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi di sini cuman bisa ya nunggu doang. Saat ini tuh sebenarnya udah hal yang paling aman buat nunggu doang gitu, tapi bukan berarti berhenti. Yang tadi dibilang boleh bergerak, boleh berjalan, tapi dengan situasi yang emang menurut Mas sudah pas gitu, dan jangan terburu-buru. Kita lihat akhirnya.
Kalau yang dari kartu pertama ini gue menyimboli di suasana kerja sih. Oh gitu. Itu mungkin jauh terbukti lah beneran. Mas lagi banyak kebimbangan di sini, lagi menyimpang-nyimpang sesuatu. Akan ada kelanjutan apa enggak sebenarnya? Entah itu untuk apa ya. Oke, ambil satu. Pilihanmu, jawabanmu memilih untuk dijawab. Pilih yang mana? Oke, Nine of Cups. Akan ada kemenangan, akan ada keadilan buat Mas, di mana nanti Mas pun bakalan dapat rezeki yang tanpa disangka-sangka, datangnya dari mana aja, di luar pengetahuan atau apa yang dipikirin gitu loh. Dan di sini tinggal nunggu doang, karena udah siap manen semua sebenarnya. Dan ini rezekinya tuh emang udah ada, yang sekarang aja tinggal nunggu cairnya gitu. Cuman ini ada rasa senyum, tapi ada rasa khawatir, takut nggak jadi gitu lah, takut nggak jadi. Tapi di sini tinggal nunggu doang, dan semuanya aman, baik-baik aja. Itu aja sih yang ada di kartu. Oke, thank you so much dari Mbak Kiki. Oke, baik. Itu jadi dari kartu yang pertama, kartu cekinya gitu, itu memang apa sih ya, kayak ada bahtera permasalahan gitu. Itu kalau gue nyimpulin itu ya, kan gue udah rumah tangga, nggak mungkin lah kalau misalnya rumah tangga itu mulus terus, pasti ada bahtera. Jadi dari bahtera itu gue memang lagi ada kebimbangan, bukan bimbang sih, intinya kayak gue mencoba untuk belajar apa ya, menyikapi gitu loh, untuk belajar menyikapi dari setiap masalah ini gitu yang ada. Terus dari situ, terus nanti mungkin ada makan-makan ya, doain aja ya. Udah itu kayaknya bener sih, 1 minggu ke depan itu bakal, memang gue lagi mikirin planning itu yang mudah-mudahan bisa sama teman-teman di sini atau mungkin nggak tahu sama keluarga ya. Tapi itu emang ada planning, itu planning gue. Ada syukuran nanti. Dan yang paling keren dari kartu yang tarot itu menyimbolkan memang step by step proses gua. Dan the devil first card ya kan? Yang pertama pasti yang gue selalu menyimpulkan, pasti selalu ada ini nih, penghambat. Karena yang gue tahu, yang gue memaknai adalah the devil itu kan setan ya. Ya nanti istilahnya iblis yang merasuki, mungkin bisa merasuki orang gitu. Yang bakal menggoda orang itu yang mungkin ada sirik ya, ada siriknya, ada tidak sukanya gitu. Dan tapi yang gue simpulin dari yang tadi itu pure dari progres kerja lah, sistem yang gue lihat dari pekerjaan di sini sekarang gitu. Karir itu dari karir gue yang mudah-mudahan, dan dari finalnya itu ya yang tadi apa tuh Mbak? Oh ya, yang tadi terakhirnya itu dimana Mas udah tinggal duduk diam aja, manis, santai, bahasanya tinggal nunggu kabar juga, karena di situ udah tinggal cair gitu, bahasanya cair. Itulah yang maksudnya apa, semua kan betul kerja keras, perlu apa namanya, proses untuk mencapai sukses yang mudah-mudahan ya akhirnya seperti itu. Kalau kita mau jalan ya, kita mau doing, mau melakukan sesuatu, insya Allah pasti itu bakal di finalnya, amin. Sampai nggak sekarang pasti nanti ada. Udah. Ya ini seneng banget nih udah di gua baru sama Mbak Kiki. Ya mudah-mudahan kan nanti Mbak Kiki kan katanya bukan hanya bisa membaca kartu, tapi juga bisa melihat sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan ya. Jadi nanti mungkin Mbak Kiki bisa di konten gua pribadi gitu ya. Atau nanti kita main keluar ya. Kita main keluar, kita explore bareng-bareng ya. Tapi gue balik lagi di sini, temen-temen dukung dulu nih channelnya Nokif ya kan. Karena di Nokif ini insya Allah ke depan banyak banget program-programnya gitu, gitu. Di sini juga gue sebagai produser ya kan, sekaligus tim kreatif di sini. Kita sama-sama di sini, Mbak Kiki di sini keren-keren semua, teman-teman di sini dari BB, mungkin nanti dari teman-teman yang lain gitu. Gue pengen minta pendapat kalian di cerita kolor ini, nanti ya bakal gue sambung ke
explore lebih jauh lagi, kita bakal main keluar. Dan atau ada yang mau nanti baca kartu lagi atau apa? Nah itu dia, nanti bisa kita undang ya Mbak Kiki ya. Nah nanti juga apa namanya, teman-teman boleh tuh tulis di kolom komentar atau Kalau yang berjodoh ya, yang berjodoh karena yang nantinya pakai kartu ini ya emang harus sama dia gitu. Oke, tuh ya. Jadi teman-teman nanti apalagi tuh lu mau minta pendapat sama Mbak Kiki atau enggak mau kasih kita dong, kasih kita juga ide lainnya gitu loh. Mau ada apa nih ke depannya untuk cerita kolor ini ya. Gitu. Yang pastinya ke depan gua pasti support nanti Sharing Production pasti jalan sama cerita kolor untuk di sesi horornya nih ya. Kayak gitu. Paling gitu aja. Oke. Ya, kita sambung lagi ke Bang Bebe. Oke, Mas Bebe. Thank you Mbak Kiki. Iya. Oke. Oke, balik lagi, ada gue lagi di sini. Tadi udah ada Bang Iwan. Gimana tuh Kiki tadi Bang Iwan? Ya udah di ini kita main iseng-isengan lah ya. Main kartu. Kalau baca kartu gitu buat orang-orang di luar sana bisa nggak? Misalkan dia ngirimin nama atau Oh apa gitu? iya bisa. Bisa. Tapi nanti dilihat juga kalau misalnya mau tetap harus pakai nama, Apa tanggal, bulan, tahun, nggak perlu foto. Nah, Nama, tanggal, bulan, tahun. nah kalian kalau yang mau dibaca boleh terkomen di bawah di YouTube atau enggak Nama lengkap tapi ya. ke Instagram deh, follow aja dulu Instagram Nurki, ntar DM tuh admin nih gue mau dibaca dong, ini cintaan gue nih kusut mulu. Ya udah nanti nih untuk sesi yang terakhir ini di Astra Projectnya gue bakal nantang Bang Iwan buat ntar kita keluar jalan-jalan lah ke tempat-tempat yang agak-agak lumayan creepy. Abang Iwan, tapi videonya di channelnya Sherin ya, bukan di Novit, nanti di part 2. Oke guys, gini dulu ya dari hari ini di Cari Kolor, cerita kejadian horor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.